Hello everyone, welcome back again with Mr. GP. Presiden Republik pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, selalu punya kisah unik yang membuat kita tersenyum dan terkagum. Ya, salah satunya adalah kisah perjalanan spiritual Presiden Soekarno ke Arab Saudi saat melaksanakan ibadah haji tahun 1955 silam. Ya, sepenggal kisah menarik ketika Soekarno berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, bersamaan juga kisah pohon Soekarno di Arab dan keharmonisan pemerintah Indonesia dan kerajaan Saudi saat itu. Bagaimana kisahnya? Intro dulu. Bung Karno ketika berkunjung ke Saudi tanggal 18 Juli 1955 disambut sebagai tamu kehormatan oleh Raja Saud bin Abdul Aziz Al Saud. Sejarah Saudi Arabia mencatat perbaikan jalur antara Bukit Sofa dan Marwah adalah berkat saran Bung Karno kepada Raja Saudi. Sebagai tokoh yang saat itu berpengaruh di negara-negara anggota gerakan non-blok, Bung Karno juga pernah menawarkan ide penanaman pohon kepada Saudi. Tak hanya mengirimkan ribuan bibit pohon, Bung Karno juga mengirimkan ahli tanaman dari Indonesia untuk mengembangbiakan tanaman yang memang cocok tumbuh di daerah tandus tersebut. Kini, pohon Soekarno tumbuh dengan rimbun di berbagai wilayah di Arab Saudi, baik di Mekah, Madinah, Jeddah, hingga kawasan Padang Arafah. Keberadaan pohon-pohon ini sangat membantu menurunkan suhu panas saat jemaah haji melaksanakan wukuf. Pemerintah Arab Saudi juga secara khusus memelihara keberadaan pohon Soekarno itu. Raja Saudi sangat mengagumi Bung Karno sebagai pendorong kemerdekaan negara-negara Asia Afrika. Saat kunjungan Bung Karno ke Saudi, Raja Saud bin Abdul Aziz benar-benar memberikan sambutan super hangat. Saat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah, Bung Karno ditemani oleh Raja Saud. Ada cerita menarik ketika berziarah ke makam sang Rasulullah, Sayyid Hussein Mutahhar, pengarang lagu-lagu perjuangan seperti Hari Merdeka, Himne Pramuka, dan Syukur. Beliau menceritakan kisah Bung Karno yang begitu menghormati dan mencintai Rasulullah SAW. Sayyid Mutahhar yang ikut dalam rombongan haji Bung Karno bercerita, saat Bung Karno berjalan di kota Madinah bersama Raja Saud bin Abdul Aziz, Bung Karno bertanya kepada Raja Saudi, "Di mana makamnya Rasulullah SAW, wahai Raja?" Raja Saud bin Abdul Aziz menjawabnya, "Oh, itu makam Rasulullah, sudah terlihat dari sini." Saat itu juga Bung Karno melepaskan atribut-atribut pangkat kenegaraannya. Raja Saudi pun heran dan bertanya balik kepada Bung Karno, "Kenapa Anda melepaskan itu semua?" Bung Karno menjawab dengan tegas, "Yang ada di sana itu Rasulullah SAW. Pangkatnya jauh lebih tinggi dari kita, aku dan dirimu." Kemudian Bung Karno berjalan merangkak menghampiri makam baginda Nabi SAW. Bung Karno bersama beberapa rombongan sempat meninggikan cipta dan berdoa di samping makam Nabi Muhammad SAW. Bung Karno pun tak kuasa menahan tangisnya di depan makam manusia agung itu. Apa yang dilakukan Bung Karno saat ziarah ke makam Nabi merupakan sebuah penghormatan sejati yang membuat takjub Rejab Saudi. Dr. Soeharto, dokter pribadi yang ikut serta dalam rombongan haji Bung Karno, menuturkan betapa ia merasa beruntung sebab tidak seperti kebanyakan jemaah haji yang lain, Bung Karno dan rombongan diperkenankan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di area Masjid Nabawi, Madinah. Raja Arab begitu menghormati Bung Karno. Sebelum pulang ke Indonesia, Raja Saud bin Abdul Aziz memberikan hadiah istimewa kepada Bung Karno. Ketika aku kembali ke tanah air, Raja Arab Saudi mengatakan, "Presiden Soekarno, mobil Stradless Crown Imperial ini telah Anda pakai selama berada di sini, dan sekarang saya menyerahkannya kepada Anda sebagai hadiah," kata Soekarno menirukan ucapan Raja Saudi. Sebagai balasannya, Bung Karno pun mengundang Raja Saudi untuk berkunjung ke Indonesia. Dalam perjalanan pulang itu, Bung Karno juga memberi pesan spiritual kepada Dr. Soeharto dan didengar anggota rombongan yang lain. "Toh, kamu hendaknya jangan mempergunakan predikat haji sebelum kamu betul-betul dapat mendirikan sholat secara tertib sebagaimana yang diperintahkan.
Demikian nasihat Bung Karno. Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, ulama yang dekat dengan Gus Dur, mengemukakan alasan mengapa makam Bung Karno sampai saat ini didatangi banyak orang. Itu karena Presiden pertama Indonesia itu sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan hingga kini namanya harum dan selalu dikenang juga dikagumi oleh khalayak masyarakat Indonesia. Itu dia Insinyur Soekarno. Nah, cukup sekian pada video kali ini. Goodbye everyone, see you next video. Salam Mr. JP.